Impact Kids. Halo, selamat pagi anak-anak. Senang sekali ya kita bisa berjumpa lagi dalam Impact Kids. Apa kabarnya hari ini? Ya, Ibu Lili berharap semua sudah siap untuk belajar firman Tuhan dan merenungkan bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu yuk bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, dan berkat Tuhan yang dapat kami rasakan setiap waktu. Saat ini Tuhan, kami mohon pada Engkau agar Engkau dapat membuka hati dan telinga kami, agar kami dapat mendengar maksud Tuhan pada hari ini dan kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yuk sebelum kita mulai, kita buka Alkitab kita dulu. Kita mau buka dari kitab Lukas 22 ayat 19b. Kita baca sama-sama yuk. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Wah, apa ya maksud Alkitab ayat hari ini ya? Tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Nah, kita akan tahu dengan mendengar cerita terlebih dahulu. Judulnya hari ini adalah Waktu untuk Mengingat. Ya, ada dua orang sahabat perempuan. Yang satu bernama Ella dan yang satu bernama Kelly. Mereka adalah sahabat yang sangat erat sekali. Mereka sering meluangkan waktu bersama, bermain bersama, makan bersama, belajar bersama, bahkan ke gereja juga bersama-sama. Tapi sekarang saatnya Kelly akan pindah ke kota yang lain. Aduh, sangat sedih sekali mereka berdua. Tapi mereka saat ini mau meluangkan waktu bersama dulu sebelum besok Kelly akan pindah. Mereka makan di rumah Ella. Wah, mereka senang sekali karena mereka bisa makan bersama-sama makanan kesukaan mereka, yaitu roti keju. Wah, mereka makan dengan lahap. Enak sekali roti ini ya. Lalu Ella berkata kepada Kelly, ingat gak ya, kemarin pendeta kita mengadakan apa ya? Dia membacakan ayat Alkitab apa ya? Oh iya, aku ingat. Kemarin di gereja diadakan perjamuan Tuhan. Wah, di situ pendeta kita membacakan dari kitab Lukas. Dan di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengadakan makan malam bersama dengan murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Makan malam itu adalah perjamuan Tuhan. Nah, saat di perjamuan Tuhan itu apa ya? Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa ingatlah akan roti dan anggur ini. Roti ini mengingatkan akan tubuhku yang dikorbankan untuk menebus setiap dosa kita. Dan juga anggur ini mengingatkan akan darah Yesus yang dicurahkan untuk menghapuskan segala kesalahan kita. Wah, betul sekali ya. Ternyata Tuhan Yesus itu baik sekali. Dia mengorbankan tubuhnya untuk setiap kesalahan yang kita lakukan. Oh iya, satu lagi. Tuhan Yesus juga berkata bahwa dia akan datang kembali. Setiap hal yang setelah dia lakukan, setiap hal yang sudah dia berikan kepada murid-muridnya, dengan juga malam perjamuan yang terakhir itu, Tuhan Yesus berkata bahwa dia akan datang kembali dan akan mengadakan perjamuan yang besar dengan kita semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Wah, baik sekali ya perkataan Tuhan Yesus. Nah, perkataan Tuhan Yesus itu mengingatkan kita. Dengan roti ini, kita bisa mengingat setiap kita. Kali kita makan, aku akan mengingat kamu. Dan kamu juga akan mengingat aku. Wah, kita harus menggunakan waktu itu untuk mengingat. Mengingat apa? Akan kebaikan Tuhan. Dan roti ini mengingatkan akan persahabatan kita. Nah, bagaimana dengan anak-anak di rumah? Apakah anak-anak sudah mengerti dengan maksud perjamuan Tuhan? Makna dari perjamuan Tuhan. Setiap kali anak-anak melihat Bapak Pendeta memberikan roti dan anggur, roti mengingatkan akan tubuh Yesus yang sudah dikorbankan, yang telah disalib untuk menebus segala dosa kita. Dan juga anggur untuk mengingat segala darah Yesus yang telah dicurahkan untuk kita semua untuk dapat memperoleh hidup yang kekal. Dan kita boleh ingat bahwa Tuhan Yesus sudah berjanji kepada kita bahwa Dia sudah menyediakan tempat buat kita. Dan saatnya kita adalah untuk apa?
waktunya untuk mengingat akan kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan yang sudah rela mati untuk kita semua yang berdosa. Yuk, sekarang kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan karena cerita hari ini mengingatkan kami akan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan karena atas pengorbanan Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa kita. Tuhan tolong kami agar kami tidak selalu melakukan berulang kali dosa-dosa yang menyedihkan hati Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami dapat melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak sudah dengan setia mengikuti Impact Kids. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.